misalnya besok sampai ada penarikan aset ataupun penyitaan, kami akan bertahan. Karena ini hak saya. Saya punya hak untuk menghidupi anak istri saya, untuk keluarga saya. Betul Pak Bambang. Kita mempertahankan, membela anak istri itu mati syahid kita. Iya, pemerintah harus bayar pokoknya, bayar itu aja intinya. Iya. Halo, saya sekarang lagi bersama dengan para kreditur Istaka Karya. Sekarang itu diwakili oleh, boleh dikenalan? Saya dengan Triyatno dari CV Trijaya Abadi. Selamat sore, saya Bambang Susilo dari PT Mesir Mukti. Kebetulan beliau berdua ini baru-baru ini menelan pil pahit ya, yang bernama pilot. Dari sekian waktu diminta menunggu dan ternyata dikasihnya bukan hadiah tapi pil pahit ya. Pil pahit. Ya, lebih pahit dari mahoni mungkin. Iya kan? Kalau orang gitu bilang broto wali, Mbak. Broto wali. Ya, Bapak, kita bicara langsung to the point ke Istaka Karya. Oke. Ya, jadi kemarin-kemarin kan Istaka Karya menempuh jalur hukum dari PKPU 2012 lalu sampai 2002 di bapak-bapak mungkin bersama para kreditur yang 100 berapa itu dikasih pil pahit satu-satu. Dan itu bisa cerita nggak dari sudut pandang Pak Tri dan Pak Bambang? Kita dari Pak Tri deh. Ya begini Mbak ya, kita sudah menjalankan proyek-proyek yang kita jalani seperti jalan tol, pelebaran jalan di Cianjur, termasuk pelebaran jalan juga di Lampung, tol di Setiatmo. Itu kita sudah bersusah payah untuk membangun itu, dan modal pun kita juga dari bank. Ternyata kan kita harus menunggu 10 tahun, dijanji-janjiin, ternyata udah jatuh tempo 2002 ini malah justru Istaka dipilotkan. Itu. Jadi saya terus terang aja Mbak, itu dengan pemerintah itu saya gimana ya? Karena kalau menurut undang-undang kepailitan kan untuk kreditur konkret itu nggak kemungkinan kecil terbayarnya gitu loh Mbak. Gitu. Jadi gimana hati nurani itu pejabat pemerintah itu untuk masa pengusaha kecil saya membangun infrastruktur negara itu membiayai itu, apakah itu fair gitu loh Mbak, apakah itu benar gitu. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Bambang Susilo. Saya sekaligus Ketua Perpedin, Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia. Jadi saya ini menjadi satu-satunya teman disabilitas yang bergerak di bidang usaha, khususnya ini di bidang pertambangan. Jadi singkat cerita, di Jogja itu kami menangani sebuah proyek pemerintah bersama Istaka Karya. Jadi Istaka Karya ini memerlukan material untuk pembangunan proyeknya, yaitu underpass di Jalan Kendungan, Sleman, Yogyakarta. Terus akhirnya perusahaan kami ikut mensuplai material batu dari Merapi. Jadi batu dari Merapi itu kita hancurkan, terus kita kirim ke proyek pembangunan underpass Kendungan. Jadi proyek itu kita kerjakan sekitar 4 tahun yang lalu dan sekarang sudah selesai. Jadi proyeknya sudah selesai. Ternyata dari pihak Istaka pun sampai hari ini pembayarannya bisa dikatakanlah nol dari total margin yang kita akumulasikan. Artinya apa, bahwa Istaka Karya kok tiba-tiba terakhir ini saya mendengar kabar dari kawan-kawan, terus kemarin kita ketemu malah dipilotkan. Jadi terus boro-boro untung ya, boro-boro marginnya ya, modal aja nggak balik ya? Boro-boro untung Mbak, kita marginnya modal aja nggak balik. Sampai hari ini saya jauh-jauh datang dari Jogja untuk menagih hutang ke Jakarta, nggak dibayar juga, malah dipilotkan lah. Kalau dipilotkan seperti ini, kami harus gaji karyawan kami bagaimana? Sementara mohon maaf ini, saya ini seorang disabilitas polio. Jadi usaha saya ini memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi hampir rata-rata teman disabilitas itu bekerja di kami untuk melakukan kegiatan produksi yang berikutnya juga untuk mensuplai pembangunan
negara melalui BUMN Istaka Karya. Masalah yang lain adalah bahwa dalam melakukan kegiatan usaha ini saya kan juga modalnya kan modal dari bank. Terus kita untuk membiayai proyek BUMN Istaka Karya juga BUMN negara. Sementara kalau saya nagih hutang di Istaka nggak dibayar, terus kita dikejar-kejar bank, bayarnya pakai apa? Malah ini mau dipilotkan. Sementara bank nggak mau tahu. Pokoknya harus bayar. Sekarang ini kita sudah call 4. Aset-aset agunan kami mau ditarik bank. Terus kami harus meminta pertanggungjawaban siapa? Aset-aset itu berupa mesin pemecah batu. Enggak cuma pemecah batu, Mbak. Jadi ketika kita ngajukan agunan kredit ke bank kan itu ada aset tanah yang harus kita agunkan untuk mencairkan di bank. Nah, modal dari bank itulah yang kita putar. Sementara bank ini juga bank pemerintah. Kan jadi ironis sekali, jadi dari pemerintah kembali ke swasta seperti kami penyandang disabilitas, rata-rata kami para pelaku UMKM harusnya dilindungi, lah ini malah diperas. Nggak cuma diperas ya? Diperas ya? Lah ya nggak cuma diperas lah Bu, nggak diperas gimana? Dimatikan gitu. Jadi kami di sini juga berbicara mewakili 10% nih dari populasi kawan-kawan wirausaha disabilitas. Jadi populasi Indonesia misal 250, 10%, 25 juta itu disabilitas semua. Lah saya satu-satunya yang jadi ujung tombak mencoba untuk berwirausaha, harusnya bisa mandiri. Ternyata kita diperas dan sekarang kita dimatikan. Saya udah nggak bisa gaji karyawan saya udah ada yang banyak keluar, apalagi setelah masa pandemi ini ekonominya juga masih terseok. Makin sulit ya? Bukan makin sulit, memang sangat sulit Mbak sekarang. Sangat sulit kita untuk menggaji karyawan juga gali lubang tutup lubang. Kira-kira gambaran awalnya seperti itu. Terkait dengan pilot, itu Bapak hadir sendiri di pas putusan itu atau diwakili oleh kuasa hukum? Kami kemarin datang sendiri. Datang sendiri ya. Jadi Bapak dikasih kita ketemu sendiri di pengadilan ya. Iya. Nah, tanggal 25 Juli kemarin. Juli ya. Iya. Baru 25 Juli kemarin ya. Untuk pilot itu kemarin saya memang datang sendiri dari Jogja. Saya juga langsung nyetir dari Jogja demi saya mempertahankan hak saya. Saya datang langsung ke Jakarta. Saya yang awalnya belum nyambung, belum kenal sama teman-teman ini. Terus akhirnya kita bersatu di situ lah akhirnya. Satu hati, satu rasa. Teman-teman kreditur maksudnya? Kreditur semua, teman-teman kreditur. Ya intinya kita minta hak kita Bapak Bang ya. Karena kewajiban kita sudah selesaikan dengan baik. Itu aja. Kalau memang punya hati nurani, pemerintah itu harusnya lihat ke bawah. Dan gitu loh, bahwa kita sudah 10 tahun menunggu. Dan yang Bapak kerjakan itu sudah dinikmatin sama rakyat. Iya, itu tol Setiatmo udah berapa juta yang lewat di situ. Itu jalan tembus mau Pasar Jati ke Raja gitu. Yang harusnya muter sejauh berkilo dengan adanya tembus yang saya bangun itu cuman berapa menit. Harusnya kan nyadar begitu, Bu. Bukan langsung malah Istaka dimatikan. Itu loh. Dan saya juga gini Bu, saya bertanyakan kepada itu pemerintah itu, apakah itu perusahaan pemerintah itu bisa mengeditkan perusahaan pemerintah juga itu, karena saya baca di itu salinan gugatan PT Rio Ambalas yang memailkan Istaka itu dukungan dari PPA itu loh. Gitu. Oh berarti salah satu klausul yang dianggap melanggar Pak Rio Ambalas itu menurut Bapak di luar dari konteks? Ya, yang saya pertanyakan Bu, itu apakah perusahaan negara bisa mengeditkan negara juga gitu loh. Yang itu saya pertanyakan. Kalau Rio Ambalas kan memang dia perusahaan swasta dan dia pun juga masuk homologasi sebagai itu pemegang saham gitu loh. Itu tahu-tahu mengajukan ke pilotan gitu loh. Itu kok bisa gitu loh. Yang saya pertanyakan ke pemerintah itu gitu. Karena terus terang saya Bu pernah diajak ke PPA di Plaza Mandiri, ditawarin juga untuk memainkan Istaka. Gitu. Berarti ini bisa dibilang grand design, ada yang mendesain ini semua. Jelas udah
udah terencana gitu loh, Pilot di itu setting gitu, terencana. gitu. Karena dari 10 tahun diminta untuk menunggu para kreditur, tiba-tiba pilot, kenapa nggak, kalau misalnya mau pilot kenapa nggak dari dulu aja? Betul, gitu loh, gitu. Dan dia nggak mau bayar, berlindung di balik undang-undang kepailitan, karena kalau undang-undang kepailitan kan waktu itu udah pernah dijelaskan sama majelis hakim saya waktu yang 12 tahun yang lalu. PKPU bahwa yang diutamakan pajak itu karyawan, separatis, konkuren kayak kita ini paling terakhir. Karena apa? Itu aset dari Istaka itu lebih sedikit dengan utang dia yang lebih banyak itu. Jadi kalau menurut undang-undang itu udah impossible, kita nggak kebagian. Dan gitu loh. Bapak berharap pemerintah harus campur tangan. Betul, karena itu perusahaan pemerintah, Bu. Kalau swasta kan jelas kita datang ke aset. Kalau swasta kan, kalau negara kan, kalau memang dari sehingga itu ya ke Kementerian BUMN nggak sanggup ya presiden turun tangan dong. Itu jangan lepas tangan di balik undang-undang. Itu saya rakyat kecil, Bu. Saya mewakili di beberapa kreditor yang saya itu, makanya kami bentuk forum kreditor konkuren Istaka. Itu kami menuntut hak kita karena kewajiban kita udah penuh dengan baik itu. Kalaupun nggak itu terbayar, saya nggak akan ikhlas dunia akhirat, Bu. Itu. Dari Pak Bambang ada pandangan? Oke, jadi gini Mbak, saya sedikit ada gambaran. Jadi dengan kasus Istaka ini kami harap melalui Menteri BUMN Pak Erick Thohir, terutama Pak, kami harap juga Bapak Presiden Joko Widodo untuk memonitor dan menyelesaikan permasalahan ini, karena kami tahu bahwa Bapak Presiden adalah Bapak Pembangunan Nasional. Tetapi mohon maaf ini Bapak Menteri BUMN, bahwa di lapangan itu banyak sekali kasus-kasus kejadian seperti yang kami alami. Kami ini sekali lagi, kami seorang pengusaha disabilitas, kita itu mencoba keluar dari stigma belas kasihan. Saya dalam forum ini, saya hanya ingin menuntut hak saya. Jadi kalau misalnya pemerintah lepas tanggung jawab, terutama melalui media ini undang-undang kepailitan seperti disampaikan rekan kami, bahwa ini sebagai langkah untuk melindungi diri, lepas dari tanggung jawab. Ini sebuah pertanda tidak bagus nih ke depannya. Untuk negara ya? Untuk negara, bahkan nggak cuma untuk negara, untuk seluruh masyarakat. Karena ini akan terulang terus sampai kapanpun. Misalnya ini, ada satu proyek dikerjakan satu BUMN, ternyata BUMN ini diolah dengan manajemen yang serampangan sehingga berakhir BUMN rugi, terus dinyatakan pilot, sementara masyarakat yang masuk di dalamnya untuk ikut membangun, mereka investor modal terus dipilotkan. Ini BUMN melalui Kementerian BUMN Pak Erick Thohir ini harus tanggung jawab, Pak. Jangan lepas tangan begini aja. Kita rakyat kecil, kalau misal mau diperas, ya nggak begini caranya lah, nggak fair ini namanya. Kita terus terang kita mohon pertanggungjawaban pemerintah. Walaupun kita dalam kasus Istaka ini kita termasuk kreditur konkuren, tapi kita nggak mau tahu lah itu. Yang penting duit kami harus kembali, Pak. Karena itu duit bank yang dari pemerintah juga, Pak. Kami mau nuntut siapa lagi kalau nggak pemerintah? Karena pemerintah adalah bapak kami nih. Mohon Pak Jokowi, Pak Erick Thohir untuk memperhatikan masalah Istaka ini, Pak. Karena kami kalau misal nggak dibayar, kita di bawah nggak bisa makan apa-apa. Rata-rata kami disabilitas loh, Pak. Kebanyakan kita disabilitas semua yang bergerak di sektor yang saya coba ini saya kembangkan. Kami merangkul teman-teman untuk bekerja di perusahaan kami. Lah kalau nggak dibayar ya mau Mbak. Makanya itu Pak, kita dari Kementerian BUMN itu tidak melihat ke bawah. Ya, asal laporan dari ini oke, dia nggak lihat langsung bahwa kita tuh menunggu selama 10 tahun lebih, dan kita rakyat kecil, bukan pengusaha besar seperti yang Pak Erick Thohir jalankan. Pak Erick itu kan memang tua pengusaha hebat itu. Jangan disamakan dengan kita, Pak. Kami orang kecil, Pak. Bantu, Pak. Kembalikan uang kami. Kami harus biaya anak kami, membayar bank, angsuran, sampai rumah kami terjual. Termasuk bapak-bapak gitu. Juga membayar pajak ya? Oh iya, Bu. Kita pakai badan usaha harus bayar. Kita taat pajak. Itu loh.
Karena satu gini, Saya nggak ngerti dengan program di- BUMN itu saya. di pengalaman kami, kebetulan saya bidang tambang itu, kalau saya membuka sebuah pertambangan, ketika saya mengurus izin, saya nggak bayar pajak, izin saya nggak bakal keluar. Artinya apa? Kami ini sebagai warga negara mencoba untuk patuh nih. Sudah berusaha sedemikian rupa, kita tetap tunduk dan patuh terhadap peraturan, tunduk terhadap pemerintah. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa Kita dijolimin, Pak. kita benar dijolimi. Bagaimana itu? Dijolimin. Iya dong. Itu udah 10 tahun lebih, Bu. Harusnya dilindungi, Gitu. malah itu. dilindungi. Seperti selama ini bahwa Kementerian Investasi selalu menggaungkan bahwa perusahaan besar nasional, apalagi perusahaan BUMN plat merah, ketika ada pekerjaan wajib merangkul hukumnya terhadap UMKM, apalagi UMKM daerah harus dirangkul, diberdayakan biar ekonominya sama-sama bangkit. Nah ini malah yang terjadi sebaliknya nih. Sebenarnya ini yang menjadi disabilitas tuli itu siapa? Nggak mau dengar. Disabilitas tunanetra sebenarnya siapa? Kok nggak mau melihat kasus yang di lapangan? Jadi mereka nggak bisa dengar dan nggak bisa lihat. Nggak bisa melihat. Artinya mereka sama-sama disabilitas dengan kita. Ini yang harus dirubah di pola-pola seperti ini. Nggak baiklah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sila Pancasila kelima, keadilan sosialnya di mana ini, Pak? Ya. Saya cuma menuntut hak saya kembali, uang modal kami kembali. Itu bukan uang modal kami kembalikan ke bank. Nanti larinya ke negara lagi, Pak. Bisnis itu cuma berapa persennya sih yang bisa kita untuk olah semuanya? Jadi boro-boro mancin, modal aja belum balik gitu ya? Modal sama anaknya dihabisin semua. Oh, gitu. Ini kandangnya juga mau diambil semua. Oh, gitu ya? Iya, kandangnya mau dihabisin. Terus kita mau berteduh di mana? Iya. Begitu. Bapak bicara perusahaan, Bapak kan punya karyawan tadi kan. Iya. Nah sekarang menghadapi kondisi sulit ini gimana? Ya mau nggak mau, Bu, dengan sendirinya teman-teman karyawan ya karena lihat situasi dan kondisi gini ya dengan sendirinya mengundurkan diri karena kita juga nggak sanggup bayar. Itu uang kita udah bertahun-tahun di situ berharap kita dapat pembayaran, tapi begitu udah jatuh tempo malah dipilotkan. Itu yang pilotkan pun juga perusahaan negara, udah kayak kong kali kong. Iya dong, itu kalau memang nggak kong kali kong, kenapa PPA ikut memainkan Istaka? Harusnya dia mengarahkan mendandani lah itu, karena dulu kan PPA juga invest ke Istaka untuk proyek Cipali itu, gitu loh. Harusnya dia mengarahkan mendandani supaya Istaka itu bisa bangkit lagi, bisa normal kembali. Tapi ternyata malah dipilotkan. Nah, yang kayak kami itu mau dibuang kemana gitu loh. Itu tolonglah ke pemerintah yang bijak. Saya hanya minta hak saya dan mewakili dari beberapa kreditor lainnya itu untuk dibayar. Itu aja, karena kewajiban kita udah diselesaikan dengan baik, sesuai dengan SPK, termasuk pajak, Bu, gitu loh. Itu aja hak kita untuk gitu. Kalau teman-teman di Jogja gimana? Nah. Teman-teman bubar sekarang atau Oke. dikurangi? Berdasar pengalaman ini, untuk teman-teman disabilitas di Jogja ini, di tahap awal setelah pandemi kemarin kami mencoba melakukan ini, gali lubang tutup lubang lah. Teman-teman tetap kita pertahankan, tapi dengan melihat situasi kondisi ketika saya menagih ke Istaka nggak ada kepastian, ini lubang yang mau digali pun sudah nggak ada, Mbak, sekarang ini udah tutup semua lubangnya. Jadi kita udah nggak bisa gali lubang lagi ataupun ditutup. Jadi kawan-kawan posisi kita berjalan alamiah aja, yang penting bertahan untuk hidup. Jadi jangan salahkan ke kami kalau misal teman-teman penyandang disabilitas kembali ke jalan lagi, jadi ngamen di jalan ataupun kita mencari sesuap nasi, yang penting untuk bertahan hidup. Itu yang bisa kami lakukan. Kita nggak tahu lagi mau harus keluar dari masalah ini dari mana kalau tanpa intervensi Presiden ataupun Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kurang lebih seperti itu, Mbak, yang kami lakukan. Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Untuk sementara itu aja, Mbak, ya intinya kita minta hak kita itu supaya hak kita dibayar, dipenuhin, karena kewajiban kita selesai dengan baik itu. Karena kerjaan kita itu semua udah dinikmatin sama rakyat Indonesia, Bu. Itu bahkan orang bule pun mudah-mudahan udah sering lewat itu. Apakah nggak malu itu habis pakai ibaratnya nggak membayar ibaratnya gitu, Bu.
Gitu loh. Ya. Tolonglah sampaikan ke Kementerian BUMN terutama Pak Jokowi lah itu untuk melihat ke bawah, jangan asal laporan anggotanya dianggap semua benar. Lihat ke bawah bahwa kami itu masih punya hak gitu. Dan sudah dinikmati oleh Iya, kerjaan kita udah dinikmati sudah banyak. Ya seperti saya sampaikan tadi, Bu, jalan tol udah berapa juta yang lewat tol Setiatmo itu. Mau itu yang harusnya muter ke sana bisa jalan tembus dalam berapa menit. Gitu. Pelebaran jalan di itu Cianjur Tangerang Selatan itu yang hanya berapa meter sekarang udah jadi 4 meter kan kami lebarin gitu loh. Bahkan kami, Bu, saking percayanya ke BUMN, ke pemerintah, saya belum dibayar ini yang masuk homologasi 10 tahun, saya disuruh ke Kaltara untuk bangun jembatan, saya laksanakan karena saya percayanya ke pemerintah. Istaka juga? Istaka juga. Dan gitu itu loh. nyangkut juga? Iya, nggak 100% dibayar gitu loh. Itu kan saya percaya sama pemerintah. Iya. Sudah 10 tahun disuruh nunggu dulu ya, gitu ya. Kalau Bapak ada lagi proyek dari Istaka ya? Sementara ini kemarin kan ada proyek untuk pembangunan tol Jogja Solo. Jadi dengan kondisi pola manajemen BUMN seperti ini, akhirnya kami mewakili teman-teman pengusaha juga agak ragu nih. Sementara BUMN ini sebenarnya apalagi yang mohon maaf nih, karya-karya ini saya bingung nih. Sebenarnya ini mau berkarya untuk siapa nih? Kan ragu kita, Mbak. Dengan kejadian saat ini terus kita menjadi ketakutan. Kita mau berperan dari mana sudah susah. Jadi harapan kami kalau memang ini ada sebuah konspirasi untuk mempilotkan sebuah BUMN, ini saya anggap ini ada kejahatan korporasi besar ini. Ini yang harus diungkap nih. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk membongkar ini semua. Minimal bahwa BUMN ini diaudit secara independen, kalau perlu ya independen internasional. Jangan cuma independen lokal, karena pola ini akan berulang terus menerus. Jadi ketika mau membangun proyek sini, masalah belum selesai, bikin BUMN lagi, sana bikin lagi BUMN lagi, ini dipilotkan lagi. Sementara BUMN yang dipilotkan ini rata-rata mesti menimbulkan permasalahan di belakang, dan permasalahan yang timbul hampir rata-rata rakyat yang menjadi korban. Ini yang harus menjadi underline perhatian pemerintah, terutama perhatian pemerintah. Kami tekankan mohon bantuannya nih Bapak Presiden, terutama Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir untuk membantu penyelesaian masalah ini. Kita mau diapain manut Pak sekarang? Ibaratnya kita mau disembelih, udah nggak keluar darahnya Pak. Keringat kami udah kering, ya? Udah kering. Keringatnya udah kering, udah nggak ada tulang kita nih Mbak. Iya. Mau pulang kerja udah lemes ini Mbak. Gitu. Iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol dikit masalah Bapak minta dukungan di satu lembaga. Apa namanya tadi yang RPD. KND, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, dengan kasus ini karena saya seorang entrepreneur disabilitas, jadi beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi juga telah melantik KND, Komisi Nasional Disabilitas. Kami harap KND ini nanti kami akan membuat laporan ke lembaga ini, apakah lembaga ini bisa untuk memperjuangkan hak kami khususnya disabilitas, termasuk ini untuk teman-teman kreditur yang lain. Jadi KND ini akan kami coba laporin untuk ke kasus ini. Jadi tadi sebelum ke studio ini saya sudah telepon ke komisionernya, laporan akan segera kita laporkan secara tertulis. Dan itu adalah salah satu upaya Bapak untuk melindungi teman-teman Bapak yang di perusahaan itu, semuanya disabilitas ya? Betul, hampir rata-rata disabilitas. Jadi harapan kami dengan wadah KND ini bisa lah untuk membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara khususnya disabilitas. Apalagi kita ini kan untuk berwirausaha ini kan sesuatu yang sangat mustahil nih Mbak. Melihat kita secara fisik aja udah susah, apalagi kita berpikir untuk usaha itu sudah sangat mustahil. Dan ini harapan kami ini ada pintu terbuka lah untuk penyelesaian ini. Amin. Saya tertarik dengan Mbak Tri tadi. Bapak udah masuk lubang nih, tapi disuruh lagi ke lubang yang sebelahnya, kok mau gitu loh? Kenapa tuh? Itulah yang kita rakyat percaya dengan pemerintah. Gitu. Tapi kenapa saya dijolimin? Itu loh Bu.
Itu aja tolong itu. Itu ada peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, tapi belum sudah jatuh tertimpa tangga digigit tikus belum ya? Belum. Belum ya. Baru sudah jatuh Tertimpa masuk tangga. lubang, tertimpa tangga baru itu dulu. Iya. Nah nanti mungkin kalau nggak dibayar digigit tikus juga gitu ya. Itulah, kalau nggak dibayar, saya nggak ikhlas dunia akhirat. Ya. Saya sumpah ini gitu, karena itu benar-benar kita kerja keluar keringat. Itu kalau memang beliau-beliau itu orang muslimin, itu ada hadis yang mengatakan bayarlah tenaga itu sebelum keringatnya. Itu kalau memang jadi pimpinan yang arif dan bijaksana. Tapi kalau asal pimpinan aja ya begini kejadian Bu. Saya terus terang ngomong apa adanya, karena saya udah 10 tahun menunggu, ternyata dibeginikan gitu loh. Dan waktu 10 tahun Bapak masih gagah ya, mungkin karena banyak nelen pahit jadi agak bebanan. Iya, ya udah Bu, itu udah perjalanan waktu ya. Itu 10 tahun loh. Ya. Tapi gini Mbak, perlu tambahkan sedikit. Jadi kemarin itu momen pertama kali saya bertemu dengan kawan-kawan kreditur ini. Ternyata seperti Pak Tri ini sudah 10 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang 5 tahun, 7 tahun, bahkan ini yang membuat kami ngelus dodo ya Mbak ya. Jadi ternyata ada beberapa teman kreditur kami yang sudah berpulang duluan untuk memperjuangkan haknya. Betul. Sampai akhir hayat ternyata mereka juga nggak rela. Seminggu ini, mohon maaf Pak Bambang, seminggu ini teman kreditur saya masuk ke konkuren Istaka itu 2 Mbak ini ya. Tuh. Belum yang lalu-lalu, ini seminggu ini, itu loh. Dan bahkan ada yang selain disabilitas, ada juga yang sudah berumur 80 tahun ya kredit. Itu yang masuk, yang saya termasuk ikut dengan saya itu Pak Suliman, itu udah 80 tahun. Gitu. Dan mereka masih menunggu. Masih gitu. Berharap Bu, karena uang beliau memang benar-benar uang pribadi dia, bukan pinjaman dari mana-mana atau suntikan mana, memang keringat dia hak dia harus dibayar, kasihan kan itu. Pak, apa harapan bapak-bapak ini terkait dengan Istaka Karya selain dibayar? Ya harapannya jangan membuat rakyat itu menderita. Itu selesaikan itu masalah Istaka ini dengan arif dan bijaksana gitu. Dan jangan mengulangi lagi itu. Kasihanlah kayak kami sama rakyat-rakyat yang lain, teman-teman lain gitu. Harapan kami kepada pemerintah bahwa yang pertama sekaligus paling enggak kami bersama teman-teman ini tetap dibayar lah semua, apapun itu alasannya. Kami nggak mau tahu karena kami juga susah-susah. Terus yang kedua, jangan sampai kasus pemailitan ini akan terjadi di BUMN yang lain. Artinya kalau ini terjadi, ada sebuah sistem yang kurang beres ini. Ini yang harus dibenahi pemerintah. Kami harap jangan sampai nanti ada korban-korban berikutnya lagi. Cukup kamilah korban-korban yang saat ini, jangan lagi ada korban berikutnya. Bapak, saya mau tanya, Bapak kan melibatkan bank ya? Iya. Itu kan ada kewajiban Bapak juga per bulan atau apa? Dan ada aset yang diagunkan. Nah terus kalau seandainya mandek, itu gimana? Oh ya, saya jadi ingat. Jadi modal saya ini kan modal hutang bank nih Mbak. Banknya juga bank pemerintah. Dan yang saya agunkan untuk pencairan modal ini juga aset saya. Ketika saya perjalanan ke Jakarta untuk menagih ke Istaka ini, saya udah ditelepon orang bank, Mas, ini udah kolom 4 nih, aset mau ditarik. Nah kalau aset mau ditarik disita, artinya ini terjadi sebuah pemerasan secara sistemik. Jadi bank menjalankan sistem perbankan, nggak mau tahu uangnya untuk membayar dari mana, sementara uang yang untuk membayar juga dari BUMN Istaka Karya yang saya ikut andil di dalam. Artinya kan terjadi perputaran kasus. Ini masalah kayak ayam sama telur duluan mana, kan repot semua Mbak. Artinya kalau mau mencari solusi, ayam sama telur dibunuh semua atau Mbak. Ini nggak akan selesai permasalahannya. Jadi yang terjadi itu Mbak. Jadi kalau misalnya besok sampai ada penarikan aset ataupun penyitaan, kami akan bertahan.
karena ini hak saya. Saya punya hak untuk menghidupi anak istri saya, untuk keluarga saya. Betul Pak Bambang. Pokoknya mempertahankan, membela anak istri itu mati syahid kita. Iya, pemerintah harus bayar, pokoknya bayar itu aja intinya. Iya. Gimana pun caranya, harapan kami kepada Pak Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberi hak kami. Jangan asal mempilotkan tanpa mempertimbangkan dampak di belakangnya. Betul. Kalau di permukaan gampang ngomong ini dipilotkan, nanti karyawannya geser ke BUMN ini, BUMN ini lah. Permasalahannya bukan di situ, substansinya itu di belakang ada hutang yang menumpuk, Pak. Itu yang harus Bapak pikirkan. Nah, sementara hutang yang menumpuk itu kan hutang kepada rakyat, orang-orang seperti kami, orang kecil. Terus kita mau berlindung di mana kalau misalnya ini keadilan sudah nggak ada? By the way, para kreditur ini ada semacam paguyuban ya apa? Ya itulah Bu, kami tapi sebagian kecil, karena kan tidak hanya di Jakarta, ada yang dari Surabaya, dari Papua, dari Sumatera, gitu. Kita nggak bisa mengcover semua, gitu. Makanya kami membuat forum kreditor Istaka Karya, gitu. Itu ada langkah hukum apa yang Bapak dan Bapak akan tempuh ke depan? Ya saya itu bukan orang hukum Bu, saya kontraktor. Jadi Bu kalau tanya batu bata semeter berapa biji saya tahu. Tapi kalau hukum pasal-pasalnya saya tidak tahu. Cuman ya kita sebagai warga negara yang baik, kita kan taat dengan hukum. Kita juga harus itu melakukan upaya hukum untuk menuntut ke pemerintah. Gitu. Karena terus terang aja Bu, itu banyak kejadian-kejadian itu yang orang yang udah meninggal, rumahnya disita, termasuk nggak bisa bayar sekolah anak. Saya sendiri, anak saya sekarang lagi cuti itu ilmunya tuh, karena nggak sanggup bayar sekolah kuliah. Gitu. Maka mohon kebijaksanaan dari pemerintah, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas terus. Pak Erick Thohir, Pak Jokowi, saya mohon dengan sangat itu. Hak-hak kami tolong dipenuhi, saya mohon. Pak Bambang, upaya hukum apa yang akan? Oke, ini kami yang tergabung dalam wadah Perpedin, Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, bahwa dalam organisasi kami ada bidang-bidang, jadi terutama ketua bidang hukum akan kami dorong untuk melakukan langkah konkret di bidang hukum, terutama sekali bahwa kalau memang pemailitan ini memang ada unsur pidananya karena serampangan dalam mengurus manajemen, sesuai instruksi Presiden kemarin bahwa siapapun pengurus badan usaha yang merugikan ataupun pilotnya BUMN ini kemarin bisa ditarik ke ranah pidana. Nah, barangkali ini yang akan kami serahkan ke bagian hukum kami untuk menelaah lebih lanjut apakah ini sebuah celah memungkinkan. Harapan kami bahwa ketika kita mau melangkah ke ranah pidana, ini tidak akan terjadi ke BUMN yang lain berikutnya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, dan mudah-mudahan ini akan menjadi jurisprudensi. Itu yang akan kami lakukan dan akan kami konsultasikan kepada ketua bidang hukum organisasi Perpedin kami. Pak April ya? Pak April ya. Kebetulan beliau mau hadir, tapi karena ada hal yang mendesak dan harus disegerakan, jadi mungkin nanti bisa bergabung dengan kita besok atau sore. Selain ke apa tadi KND, Komisi Nasional Disabilitas, Bapak ingin minta dukungan siapa lagi? Kami harap yang berikutnya kita mohon kepada DPR lah, DPR Komisi 6 Pak Tri, Komisi 6 untuk mempertimbangkan bahwa undang-undang kepailitan ini kan undang-undang yang produk lama kan. Artinya apa? Dengan kehidupan bernegara saat ini, kondisi ekonomi saat ini sudah nggak tepat sekali. Kalau cuma untuk berlindung, berpayung, untuk menyelamatkan diri, menghindar dari tanggung jawab, harusnya ini DPR punya hak inisiatif untuk merubah ataupun bahkan ini dibuat undang-undang baru Pak untuk perlindungan kepada kami ini. Ini undang-undang udah nggak sesuai ini dengan kehidupan zaman sekarang ini. Nggak relevan ya? Udah nggak relevan sekali. Jadi harapan kami kepada DPR untuk melakukan langkah hukum. Pak Tri, ada lagi yang Bapak mau lakukan? Mungkin mudah-mudahan Allah membukakan hati beliau-beliau yang berwenang untuk
menselesaikan kreditor-kreditor pengpen di Istaka Karya. Itu harapan kami karena kami sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Di tengah situasi ekonomi makin Betul, sulit ya sekarang. betul. Mungkin statement penutup dari Pak Tri dulu, apa yang Bapak mau sampaikan ke Istaka Karya dan BUMN? Ya, saya mohon ke pejabat-pejabat BUMN, khususnya Pak Erick Thohir. Pak Erick kan kemarin bikin apa itu di YouTube apa itu, bahwa BUMN akhlaknya bagus-bagus, tapi kalau menjolimin rakyat kayak kita ini, di mana dia bikin statement akhlak itu? Nggak perlu bicara akhlak. Nah itu Bu, itu nggak usah gembar-gembor akhlak-akhlak, tapi kenyataannya menjolimin rakyat kecil, gitu loh Bu. Mudah-mudahan lah beliau terbuka hatinya dengan adanya keluhan kami beserta Pak Bambang ini, dia terbuka hatinya lah untuk membayar lah, intinya itu aja gitu. Dan kepada Istaka Karya aku mohon juga karena udah kepailitan ya, saya nggak bisa ngomong lagi karena sekarang ditujukan ke kuratornya. Nah, kurator lah itu, ke kurator mohon penghitungan yang benar-benar, jangan digelembungkan, jangan ditambahin, jangan dikurangin, sesuai dengan kenyataan yang ada. Utangnya berapa, itu asetnya berapa, tolong itu yang fair, jangan itu. Saya mohon kali itu ya, supaya ya kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah akan dibalas sama yang kuasa Bu. Gitu. Kalau menjolomin ke orang lain itu ada balasannya, itu hukum karma selalu akan berlaku. Itu aja Bu. Bapak, Terima kasih. ada yang mau disampaikan ke Istaka Karya dan BUMN dan masyarakat pada umumnya? Terima kasih khususnya kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Mohon ini mudah-mudahan menjadi kesempatan terakhir Pak, jangan sampai lagi ada memailitkan sebuah BUMN tanpa mempertimbangkan efek-efek yang ada di belakangnya. Harapan kami kepada Presiden sekali lagi untuk selalu ini menjadi kontrol penuh bahwa BUMN harusnya bisa melindungi rakyat banyak. Kita bisa hidup bersama di situ. Ternyata kita tidak bisa hidup di sini Pak. Nah, harapan kami mudah-mudahan pemerintah cukup bijak untuk mengambil solusi apa yang terjadi dalam BUMN Istaka Karya ini. Terima kasih. Oke. Kami berharap bisa ada titik terang ya untuk para kreditur yang sudah menunggu 10 tahun tapi dikasih pil pahit protowali tadi ya. Jadi ya semoga kita makin sehat, Bapak sekalian juga sehat. Selamat berjuang. Siap. Dan selamat sore. Selamat sore.